Ya, baik dulu Victor, alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan dan keimanan dalam menggapai ridhonya. Ya, dulur, kali ini kita akan ngaji bersama guru kita. Namun pada hari ini biasanya kita akan mengaji bersama Bapak Dr. Kiai Haji Ilhamullah Sumarkan. Karena beliau ala uzur, maka beliau akan digantikan oleh Bapak Kiai Haji Yahya Aziz MA. Beliau adalah dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dan pengasuh Majelis Taklim Miftahul Jannah dan juga staf pengajar di Pondok Pesantren Al Jihad Surabaya. Baik dulur Victor, Anda juga bisa menyimak kajian pada pagi hari ini melalui live streaming Instagram Radio El Victor dan aplikasi streaming Radio El Victor yang telah tersedia di Play Store. Baik, kita langsung sapa beliau bersama dulur. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Ishak, alhamdulillah. Alhamdulillah, Yai. Sehat walafiat. Alhamdulillah Gus, matur suwun, sehat nggih. Keluarga, anak-anak di rumah. Alhamdulillah sehat sedoyo nggih. Masya Allah. Nggih. Yai. Nggih. Sebelum kita masuk ke topik ini, Nggih. panjenengan ini mengasuh Majelis Taklim Miftahul Jannah. Iya. Berada posisinya di mana ya? Di rumah. Di rumah. Iya, di belakang rumah. Itu sebulan sekali zikir di rumah. Terus kemudian pengajiannya setiap Selasa Rabu di musola. Dulu berdiri tahun 2010. Waktu itu anggotanya cuma 6 orang. Sekarang 100 orang. Allah. Kemarin Maulud Nabi saya mengundang ini Romo Yai Hambali beserta krunya. Ya alhamdulillah yang hadir hampir 500 orang. 500. Iya, dari luar, dari dalam. Sangat meriah sekali, termasuk ada salah satu pendengar Al Victor ini yang menyumbang 5 sepeda. 5 sepeda Federal. Untuk hadiah. Masya Allah. Ya, beliau ini tiap tahun nyumbang setiap acara Maulid nyumbang itu. Ya. Resepnya seperti itu bagaimana ya? Ya, konsepnya itu keikhlasan aja. Bisa dari 6 orang menjadi 100 orang. Ya, enggak 1, 6 orang dari itu kan gini, artinya ngaji di rumah itu enggak dipungut biaya. Siapa yang mau silakan. Setiap Selasa sama Rabu malam itu di rumah. Tapi itu saya taruh di musola gitu ya. Dan kami beserta pengurus itu berusaha ya ngaji itu bisa aktif gitu ya. Ya ternyata kalau bisa aktif itu ya itu Mas, harus ada sesuatunya, yaitu konsumsinya itu. Jadi setiap sholat tasbih sebulan sekali itu saya bersama pengurus ya saya usahakan minimal ada makannya lah, lontong mie itu aja atau apapun yang penting ada makannya gitu. Masya Allah. Ya. Ini bagus ya, Iya. Ada inspirasi bagi pengasuh majelis taklim Iya. di kampung-kampung ini. Dan saya mengasuh majelis taklim bukan hanya di Jemur, di 10 tempat. Di 10 tempat Yang ya itu berdiri sudah hampir ada yang 8 tahun. Nanti jam 10 saya di Majelis Taklim Delta Sari, Jabal Nur, Sidoarjo, ya perumahan ini. Sebuah perumahan, masya Allah, yang ibu-ibunya itu semangat mengaji gitu ya. Dan ngajinya lama, jam 9 sampai jam 10 itu Ustaz Hudi tartil itu Al-Quran. Jam 10 sampai setengah 12 saya tafsir dengan zikirnya. Allah ya. Iya itu sudah berjalan hampir 8 tahun ini. 8 tahun. Iya. Dan itu yang menarik ya, dapat ilmu, silaturahim. Yang kedua, yang ketiga ya dapat bonus kue-kue itu. Ada donatur yang menyumbang itu ya. Mungkin panjenengan Nggih, alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke topiknya apa ya untuk pagi hari ini?
kita membahas masalah keluarga yang kena musibah. Keluarga yang kena musibah. Ya. Jadi bulan-bulan ini bulan musibah, Gus Ishak ya. Ya Allah, saya itu kalau lihat berita merenung dalam arti kata ya alhamdulillah kita ini tinggal di Surabaya gitu ya. Iya. Dan banyak teman-teman saya yang dari luar Jawa itu bilang begini, Mas Isa, kok Surabaya ini kok aman-aman saja gitu. Tapi saya bahas ya tidak ada jaminan sebuah kota itu aman, tetapi insya Allah masyarakat Surabaya ini masyarakat religius gitu ya, yang mana ya mudah-mudahan ini prediksi saya benar, kalau salah ya saya mohon maaf. Masyarakat Surabaya ini subhanallah religius, sergap ibadah gitu ya. Terus kemudian di Surabaya ini ada makam waliullah, yaitu yang penyebar agama Islam, yaitu Raden Rahmatullah Sunan Ampel, yang mana ini jujukan seluruh kota kalau ziarah wali itu mesti mampir ke Sunan Ampel itu. Saya sendiri, saya ini termasuk golongan sarkup, sarjana kuburan. Artinya nek waktu luang kosong itu mesti saya ngajak istri ke sana itu. Sunan Ampel, ziarah ke makam Mbah Bolong, terus ke makam Mbah Soleh, terus ke makam Mbah Ampel. Ya niat saya mencari dakwah, ketenangan, kebatinan, baca Quran di sana, zikir di sana, terus ndongakno dulur-dulur. Gitu aja gitu kalau nganggur. Kalau nganggur itu pasti itu nggak tahu di sana itu ada magnet yang luar biasa. Kadang-kadang saya menangis itu, ya Allah, Mbah Ampel saya itu ribuan tahun, tapi yang mengziarahi sampai sekarang masih ada. Kira-kira nek kula pancen Gus Ishak sing mati lho sapa sing ngunjungi. Minimal kita meninggal nanti Gus Ishak, yang mengunjungi adalah anak cucu kita. Nah itu faktor apa yang ini diprediksi orang gitu ya. Walaupun Surabaya tidak jaminan aman, tapi insya Allah kalau kita sergap ibadah, insya Allah pulau panjenengan dijauhkan dari bala. Sekarang melihat bagaimana masyarakat di Cianjur, nah itu ya, kita sedih Gus Ishak. Ya Allah, siapa yang mau santai-santai naik mobil ya ke atas puncak pegunungan, tahu-tahu tanah longsor, kaki ke atas, kepala masuk bumi gitu ya, menjerit. Itu ratusan orang di Cianjur itu. Siapa yang senang, siapa yang suka di saat senang-senang di gedung, di hotel, minum-minum santai gitu ya, tahu-tahu gedung itu runtuh dan seluruh tubuh ini kenaan runtuhan bangunan-bangunan, menjerit semuanya. Siapa yang mau di saat jalan-jalan ada banjir bandang, terjebak macet, banjir, terseret arus sampai menjerit. Nah itu yang terjadi di mana? Di Cianjur. Nah, sekarang musibah ini mari kita kaji dalam Al-Quran, itu kan. Mengapa terjadi musibah? Mengapa? Dan apa penyebabnya? Ini yang penting. Silakan dulur-dulur dibuka surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Masyaallah. Ya ini ayat ini kelihatannya jawaban daripada musibah di Cianjur ini. Dan sekiranya penduduk sebuah negeri yang beriman dan bertakwa, penduduk desa Cianjur yang beriman dan bertakwa,
la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka penduduk Cianjur itu kami berikan rezeki berkah dari langit dan bumi. Masya Allah, keistimewaannya Cianjur luar biasa, Gus. Daerah pegunungan yang sejuk, dingin, enak begitu ya. Rezeki tumbuh-tumbuhan, waduh, semua tumbuhan tumbuh di sana itu. Buah-buahan, apel, anggur, sayur-sayuran, wortel, kentang, itu Masya Allah tumbuh itu. Jadi insya Allah daerah ini adalah daerah strategis, daerah sejuk yang enak sekali dan makmur ketika itu masyarakatnya. Tapi apa? Walakin kadzabu, sebagian penduduk negeri Cianjur, desa Cianjur itu kadzabu, mendustakan ayat-ayat kami. Di Cianjur itulah Gus Ishak, di situ ada lokalisasi judi. Di Cianjur itulah subhanallah ada pesta miras, minuman-minuman keras. Di Cianjur itulah subhanallah ada prostitusi. Dan di Cianjur itulah subhanallah ada LGBT. Dan di Cianjur itulah sudah terkenal dengan kampung Arabnya, turis Arab yang praktek menikah mut'ah, nikah kontrak sampai hari ini. Jadi puncak Cianjur itu, Masya Allah, orang-orang Arab itu banyak. Orang Timur Tengah itu banyak di situ. Berlibur ke sana. Berlibur ke sana dan itu dilegalkan. Dan di sana ada praktek nikah mut'ah. Nikah mut'ah itulah nikah kontrak. Dan mereka orang-orang Arab itu senang orang-orang Sunda itu, cantik-cantik kan gitu. Saya dinikah 10 hari bayar sekian. Makanya orang-orang Cianjur itu anaknya subhanallah separuh Indonesia, separuh Arab. Kuping kanan itu Arab, kuping kiri itu Indonesia. Walakin kadzabu, tapi sebagian penduduk negeri Cianjur mendustakan ayat kami. Ada judi, ada zina, ada LGBT, ada kawin kontrak gitu. Dan itu legal semua. Masya Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami berikan siksa sesuai dengan perbuatan mereka. Kami berikan teguran, kami jewer satu dengan gempa bumi. Kami jewer warga Cianjur subhanallah dengan tanah longsor. Kami jewer warga Cianjur dengan banjir bandang. Kami jewer ya Allah penduduk Cianjur dengan tanah membelah langsung. Jadi yang enak-enak berbuat maksiat langsung masuk dalam bumi. Kaki ke atas, kepala ke bawah, terjepit menjerit semuanya itu. Lah nek wis ngene ya apa itu? Wah ini ayatnya jelas itu. Walakin kadzabu, di sebagian penduduk mereka itu mendustakan ayat-ayat kami. Ya Allah. Itu sebagiannya ya. Ya. Makanya sebagian orang yang berbuat dosa ya satu desa, satu kabupaten kena semua kan begitu. Allah. Padahal yang berbuat berapa orang? Kalau yang berbuat berapa orang, Allah itu murka. Ibaratnya begini, jenengan misalnya jenengan dikasih oleh mertua, dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih toko, seneng nggak kira-kira? Seneng ya. Seneng ya? Kalau Gus Ishak dikasih mertua, rumah gratis, mobil gratis, sawah dikei gitu. Terus jenengan gak nurut mbek maratuwa. Kira-kira maratuwa bagaimana? Murka. Murka. Sama dengan Allah. Allah mengasihi penduduk Cianjur hawa yang dingin, sejuk, Masya Allah. Allah mengasihi penduduk Cianjur dengan pusat wisata yang menghasilkan uang yang banyak. Hampir seluruh Indonesia ke sana. Wong orang negeri seneng. Makanya penduduk Arab senengnya di Indonesia dua. Kalau enggak Cianjur yang Bali, begitu. Bali sana. Maka di Cianjur itu Masya Allah
para wisatanya luar biasa. Allah mengasih subhanahu tumbuh-tumbuhan subur di sana itu. Hampir setiap buah-buahan tumbuh di sana itu. Anggur, mangga, pepaya, wortel, tumbuh-tumbuhan, kentang, timun, itu tumbuh semuanya itu. Terus apa maunya? Sudah dikasih begitu kok masih ingkar, walakin kadzabu. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka ketika mendustakan ayat-ayatnya itulah maka penduduk Penjanjur dijewer, ditegur dengan gempa bumi, tsunami, masya Allah. Ya Allah ya Karim, mari dulu-dulu Victor kita introspeksi lah. Yang di Surabaya, Sidoarjo ini sudah ditegur, Lapindo, Watu. Ingat 2006 itu semburan itu ya. Kemarin Sidoarjo juga ditegur kan. Angin puting beliung di Aloha itu sampai baliho jatuh, tek, kena mobil, kena ojek online itu ya. Kejepit gitu, Masya Allah. Lah nek wis ngene-ngene iki opo gitu loh. Apa masih mendustakan ayat-ayatnya? Yang termasuk mendustakan ayatnya itu ya suami suka nampar istri kan begitu. Itu mendustakan ayat-ayat juga itu. Suami mengkhianati istri itu termasuk mendustakan ayat-ayatnya. Suami meninggalkan istri selingkuh gitu ya. Nah, itu termasuk mendustakan ayat-ayatnya juga. Termasuk istri menyakiti suami itu juga mendustakan ayat-ayat Tuhan. Ya Allah, sing lanang sabar, sing wedok getahan. Diketai, cerewet sampai suaminya sakno sampai guru gak lemu-lemu gitu. Itu termasuk mendustakan ayat-ayatnya. Termasuk istri subhanallah mengkhianati suami. Suaminya buta, stroke misalnya, gak mau merawat. Dilalah istrinya selingkuh dengan orang lain. Nah, itu termasuk mendustakan ayat-ayat Tuhan. Ayo. Anak berani terhadap orang tua, itu termasuk mendustakan ayat-ayat Tuhan. Orang tua menyia-nyiakan anak, banyak juga. Orang tua malu punya anak cacat. Orang tua menyiksa anak. Masya Allah. Lahir langsung dibawa, ditinggal di panti asuhan, gak mau merawat. Anak masih kecil digendong, ditinggal di stasiun. Akhirnya polisi bingung siapa ini orang tuanya itu. Loh, itu apanya itu? Iya, dibuang itu. Subhanallah, bayi ditaruh di tengah-tengah got, tinggal. Bayi ditaruh di tengah-tengah sawah, tinggal. Wah, itu orang tua menyia-nyiakan anak, itu mendustakan ayat-ayatnya itu. Masya Allah, itu ya. Ya Allah ya Karim, Muhammad Muhammad. Mari kita kaji ya, walakin kadzabu ini siapa? Jangan-jangan diri kita pernah kadzabu. Jangan-jangan Anda hari ini juga pernah mendustakan ayat-ayatnya. Jadi kalau sudah mendustakan ayat-ayatnya, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Tunggu balasan kalau engkau mendustakan ayat-ayat. Suami suka menampar istri, itu ya termasuk mendustakan ayat-ayatnya itu. Ya Allah. Ya Allah ya Karim. Ya munculnya KDRT itu ya termasuk mendustakan ayat-ayat Tuhan itu. Ya, kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Mengenai walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Apakah di sini harus muncul yang namanya amar ma'ruf nahi munkar ya? Harus amar ma'ruf itu mudah. Yang sulit itu nahyu munkar. Kalau amar ma'ruf hampir setiap orang mampu. Tapi kalau nahyu munkar, cuma nahyu munkar ini perlu teori dan cara. Satu, tidak boleh pakai kekerasan, ya, tidak boleh kekerasan. Dua, harus lemah lembut seperti Rasulullah. Yang ketiga, harus pakai perasaan, jangan sampai menyakiti, itu ya. Jadi negurnya bagaimana itu, nah itu penting itu.
Ada caranya sendiri. Jangan sampai menegur dengan pakai kekerasan, apalagi menegur pakai kekerasan fisik. Nah itu takbir, Allahu Akbar, mau pentungan. Yang demo muslim, yang didemo juga muslim. Allahu Akbar, yang didemo polisi. Cara di polisi, sami Allahu liman hamidah. Ya itu akhirnya dibongkar sampai itu dipecahi dan sebagainya. Nah, itu ya pakai kekerasan. Pakai kekerasan itu ya. Ya istrinya pakai dialog lah. Harus pakai dialog ya? Dialog. Saya masih ingat waktu Ibu Risma menutup lokal Sidoli itu kan dia termasuk nahi mungkar itu. Wah, tantangannya luar biasa. Pendekatannya pakai dialog pelan-pelan. Nah, itu pendekatan ke masyarakat. Bagaimana nasib anak-anak kita yang kecil-kecil ini kalau satu ruangan, satu desa, satu kampung itu penuh dengan lokalisasi ini. Nasibnya bagaimana? Itu kan banyak yang berontak waktu itu. Karena faktor ekonomi dan sebagai omsetnya banyak begitu. Ya ekonomi maju, tapi dampak psikologis anak ini yang penting itu beberapa tahun yang ke depan gitu ya. Ya akhirnya kan ya walaupun akhirnya pendekatannya pakai pendekatan kekuasaan. Karena dia wali kota, kemudian terbit surat keputusan wali kota, mendekati para ulama NU, ulama Muhammadiyah, mendekati polisi, Polri itu ya, mendekati preman-preman itu ya. Maka diubah Doli, tahu Doli apa? Iya. Tahu ya? Tahu Ya. Pernah ke sana? Pernah lewat. Bahasa Arabnya apa? Walad dolin. Dolin, walad dolin, jalan yang kau tersesati itu ya. Nah itu akhirnya dirubah pakai sekarang rumah-rumah yang dulunya tempat lokalisasi akhirnya ditempatkan untuk rumah usaha, mendidik dan sebagainya gitu ya. Itu sudah termasuk meminimalisir kemaksiatan, dan beliau ini sudah termasuk nahi mungkar. Jadi kalau ada penguasa seperti wali kota, kepala desa, bupati, itu lebih mudah nahi mungkarnya daripada amar ma'rufnya. Dia memutuskan pakai kekuasaan dengan surat keputusan desa, surat keputusan bupati, surat keputusan wali kota. Ini dampak negatifnya ini tutup jegrek kan enak kan gitu. Itu kalau kita pendekatan kekuasaan. Nah itu. Ya. Tapi kadang-kadang ya mengenai nahi mungkar ini tadi kan saking sudah mentok jeduknya kesel gitu bahasa kasarnya itu capek gitu ya. Akhirnya membiarkan. Apakah ini juga termasuk mendustakan ayat-ayat kami? Membiarkan dalam arti kata tetap kontrol. Ya, tetap kontrol, kemudian memadulkan kepada Allah. Itu selemah iman itu. Selemah iman. Ya sebab repot. Ada salah satu ustadz juga begitu, menghadapi orang-orang mereka itu nggak bisa dengan kekerasan. Ya, dengan pendekatan, didekati, distidongakno. Kedua, jadikan panitia kurban. Kayak semeneng itu. Terus panitia masjid, panitia ini jaga, itu semeneng itu. Pakai pendekatan baru didoakan. Semakin tinggi nilai dakwah ketika sebuah kampung maju, seramai, berkembang, semakin tinggi tantangannya, yaitu dengan kemaksiatan itu. Pasti itu. Rasulullah aja juga begitu kan, semakin tinggi dakwah syiarnya, semakin tinggi tantangannya. Nah, yang berat itu menghadapi tantangan seperti ini. Itu. Sulit juga jadi orang baik ini. Apalagi kalau melihat itu ayat ini tadi, anak ahlal qura. Bahkan bisa jadi kita ini sebagian orang yang istilahnya bertakwa bisa kena musibah gara-gara orang yang lain gitu. Iya, cintanya di Cianjur itu. Satu komunitas melakukan judi, satu komunitas melakukan LGBT, satu komunitas melakukan kawin kontrak.
Nah, sebelah desa-desa yang lainnya walaupun masih dari satu kabupaten dengan Cianjur, yang di sana ada masjid, yang di sana ada orang zikir, ya kena semua begitu. Ya Allah, ya itu ya. Makanya bersyukurlah subhanahu kita tinggal di Surabaya. Yang insya Allah karena prediksi ulama kono ono paku buminya wali gitu ya. Tapi ya tidak ada jaminan ya. Tidak ada jaminan. Nah, kalau sudah tidak ada jaminan, ini berarti kita harus lebih pendekatannya kepada Allah lebih tinggi. Ya itu ya. Ya. Nggih. Baik dulur, untuk orang-orang Surabaya tidak ada jaminan ya. Jangan mentang-mentang ada paku buminya Surabaya. Sunan Ampel, Sunan Bungkul. Akhirnya melegalkan kemaksiatan. Iya betul. Baik, betul. Ya kita rehat sejenak. Nggih, monggo Gus Ishak. Nggih. Baik dulur, silakan Anda apabila ingin bertanya kepada beliau silakan 081234939390 setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Fajar Syiar El Victor. Ya baik dulur El Victor, kita lanjutkan kembali ngaji kita bersama guru kita Bapak Kiai Haji Yahya Aziz MA. Silakan 081234939390. Baik ya, kita terima telepon dari pendengar. Oke. Ada yang sudah masuk ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. 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 Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Langsung dijawab? Langsung. Oke. Terima kasih Bapak. Nggih, luar biasa pertanyaannya agar supaya kita terhindar dari musibah. Iya. Bagaimana? Satu jawabannya pendekatan kepada Allah ditingkatkan. Itu saja. Ditingkatkan Ya. pendekatan kepada Allah. Lah, jawab mengapa saya jawab begini? Karena yang mengundang musibah yang menungso dewi gitu ya. Jadi manusia murka, yang penguasa mendolimi rakyatnya, yang rakyatnya kadang-kadang mencaci penguasanya, begitu ya. Makanya ayat berikutnya Pak itu disebutkan kapan musibah itu datang, rata-rata musibah datang itu ayat berikutnya. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatu wa hum naimun. Ini ayat 97 ini. Apakah sekiranya sebuah penduduk itu merasa aman di saat siksa kami turunkan itu pada malam hari? Loh, itu. Jadi musibah yang besar-besar Gus Ishak itu datangnya malam hari itu. Rata-rata. Saya masih ingat tsunami di Aceh itu malam hari itu. Air laut naik ke atas sampai berapa meter itu menimpa seluruhnya. Kecelakaan pesawat ya kadang-kadang terjadi malam hari. Banjir bandang di Jember itu juga malam hari. Ketika musibah-musibah besar, tanah longsor, tsunami, Masya Allah, itu terjadi pada malam hari. Kita sebagai mukmin sejati jangan sampai lupa untuk qiyamul lail walaupun 2 rakaat. Di saat kita tengah malam kita bangun, kita sholat, yang tidur, ada musibah, Masya Allah, kita termasuk golongan yang husnul khatimah. Karena ketika musibah kita meninggal dalam posisi sholat tahajud.
Lebih banyak mana Gus Isak antara yang tahajud dengan dugem? Lebih banyak mana antara subhanallah yang zikir tengah malam menangis sama yang karaoke? Hah? Lebih banyak mana? Karaoke. Pub karaoke itu buka itu mulai jam 11:30 sampai subuh itu ya, 24 jam itu ya. Nah, kalau sudah begitu ya itu malam hari itu. Maka ketika malam hari ini, malam hari kapanpun itu disunahkan kita. Karena musibah itu datangnya pada malam hari yang besar-besar loh. Ini Quran ini. Itu surat 97. Ayat 98 Allah berfirman, "Awa amina alul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun." Apakah sebuah negeri penduduk Cianjur, Masya Allah, Surabaya, Bandung, Bali gitu ya, merasa aman di saat siksa itu kami turunkan pada waktu pagi hari. Wahum yal'abun, mereka sedang bermain, mereka sedang ke pasar, mereka sedang ke kantor, mereka sedang bermain-main, subhanallah. Wahum yal'abun, mereka sedang bermain-main pagi hari, yaitu antara jam 4:30 pagi sampai menjelang zuhur. Kalau saya di Gunung Merapi Jogja itu meletus jam 5:30, jam 6 itu. Masya Allah. Waktu itu saya masih pulang, hari itu pulang dari Surabaya ke Kediri naik kereta, kroso itu goncangannya itu, buminya itu loh, kroso itu. Dan apa laharnya itu sampai ke Jawa Timur kan, itu ya, itu Gunung Merapi. Ketika gunung itu meletus, siapa yang sangka yang mau, Mas Irasa? Orang antar sekolah, orang ke kantor, orang ke pasar, hampur adul semuanya sudah itu. Itu pagi hari mulai jam 6 sampai menjelang duhur. Nah kalau musibah itu datang pada pagi hari, kita disunahkan untuk qiyamud duha. Nah itu di saat kita sholat, kita inna Allah, ada musibah ya kita termasuk golongan husnul khotimah. Tapi di saat kita dugem malam hari, Masya Allah, di karaoke, di pub gitu ya, bermaksiat dan sebagainya, terus datang musibah, kita tertimpa dalam kondisi bermaksiat, ya kita termasuk golongan orang-orang yang su'ul khotimah. Yang mudah-mudahan kita dijauhkan itu semuanya. Dan ini jawaban untuk pertanyaan pertama, bahwa yang mengundang musibah yang menungso dewi. Siapa yang melakukan? Iya, siapa yang melakukan, dan itu kemurkaan Allah sudah itu. Artinya murka Allah ini datang memang karena manusianya sendiri ya? Karena manusia sendiri, bukan karena apa. Tapi ingat, murka Allah besar, tapi rahmat Allah juga jauh lebih besar gitu. Ini yang harus kita raih. Murka Allah itu besar, iya. Tapi rahmat Allah jauh lebih besar. Lebih besar lagi rahmatnya Allah. Siapa sangka sih seorang pelacur langsung masuk surga ketika dia bertobat kepada Allah hanya karena memberi rahmat, yaitu seekor anjing yang kehausan gitu ya. Terus kemudian dia diberi minum, dia termasuk diampuni dosa-dosanya. Siapa sangka penyanyi rocker Nika Ardila yang meninggal itu ternyata kekasih Allah. Lalu itu masuk di berita itu, Masya Allah, Nika Ardila semasa hidupnya satu sering mengunjungi pesantren. Pesantren yang dikunjungi satu pesantren Gontor, 2 Tebu Ireng ya, 3 pesantrennya Abah Hanom ya, itu ya, ya Suralaya, 3 yaitu majelis taklimnya apa sih kumpul di Kalimantan itu ya. Terus kemudian almarhum Gus Dur mengatakan bahwa Nika Ardila ini bukan hamba biasa, hamba yang luar biasa. Gus Dur yang iya, apa buktinya? Sampai sekarang makamnya diziarahi banyak penggemarnya. Karena dia termasuk kekasih Allah, senang kepada Allah. Loh, jangan pandang orang itu buruk, siapa tahu itu adalah kekasih Allah. Ya Allah ya Karim. Ini Ardila. Lah saya sama sampean sama Gus Isa sering-sering siaran ini ndak jaminan itu. Omongane putu potongan Aziz, Isa ngene gak potongan blas iki. Lah ini subhanallah Nika Ardila suaranya enak, penyanyi rocker, Masya Allah.
Ya ngapunten kan jauh dari pakainya dari seorang santri kan, Iya. gitu ya. Tapi dilihat rahmatnya Allah itu. Dia ada punya kelebihan-kelebihan, mengasihi anak yatim, mengasihi fakir miskin gitu ya. Terus dia seneng silaturahmi ke pesantren itu. Terus akhirnya subhanallah sampai hari ini makamnya sering diziarahi orang gitu ya. Kira-kira kula panjenengan mangke sisak nek sedo sapa sing marani makame awake dhewe. Minimal ada itu ya. Ya Allah, ya Karim. Jadi ternyata walaupun murka Allah itu besar, tetapi rahmat Allah itu jauh lebih besar. Nah, rahmat Allah ini yang kita raih, Pak. Kita optimis dan harus siap mati di mana gitu ya. Dalam kondisi apapun kita tetap zikir kepada Allah, dan golongan kita insya Allah termasuk golongan hamba-hamba Allah yang husnul khotimah kan begitu. Amin amin. Masya Allah. Yeah. Bicara mengenai Dr. Ardila ya, kalau nggak salah itu kan beliau ini meninggal karena kecelakaan. Iya. Apakah meninggal karena kecelakaan ini jaminan su'ul khotimah atau husnul khotimah ya? Ya tergantung niatnya. Kalau niatnya baik dan sebagainya, jenengan kecelakaan ya termasuk husnul khotimah. Tapi nek jenengan mulai teko El Victor iki kesisa niat untuk maksiat, nah itu niat selingkuh misalnya gitu ya. Tahu-tahu di tengah jalan meninggal, ya itu termasuk su'ul khotimah. Tapi dengan niat datang ke El Victor, terus pulang cari ekonomi, cari rezeki demi keluarga, demi masyarakat, demi anak, itu dicatat oleh Allah sebagai ibadah, dan itu termasuk golongan yang husnul khotimah begitu. Baik. Ya. Kita lanjutkan ya. Ada Ya. pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Banyak seorang istri yang pakaian ketat padahal suaminya ini tekun beribadah, tapi diam saja. Lalu siapa yang berdosa ini? Terima kasih. Mohon jawabannya dari Nikmat di Bangil. Ya, yang seharusnya yang menegur pertama ya suami gitu ya. Suami. Maka suami itu adalah kepala keluarga. Harus menjadi figur untuk teladan. Jadi seorang suami itu harus menjadi teladan bagi contoh bagi istri dan anak-anaknya. Ketika istrinya berpakaian ketat, ya ditegurlah. Ojo sampai ketat enggak apa-apa, asal di rumah di dalam kamar saja demi suami ya. Tapi ketika keluar dari kamar harus pakaian yang sopan, jangan sampai yang seksi gitu. Merusak pandangan nanti itu ya. Begitu juga dengan anak, cara anak berpakaian itu tanggung jawab suami, tanggung jawab ayah lah sebagai penegur istri dan sebagainya, supaya bagaimana pakaiannya sopan, nutup aurat, supaya tidak merusak pandangan. Itu keluarga itu ya. Jadi ayah itu atau suami itu penanggung jawab keluarga itu. Nggih. Nggih. Lanjut ya. Iya. Ini dari Musta'in Hamzah. Assalamualaikum ya, nyuwun barokah doa dan tipe-tipe ya untuk menghindari godaan setan online yang berseliweran tiap hari. Biar hati ini tidak tergoda ya, karena sekarang sangat besar sekali ya godaan dari Facebook, TikTok, Instagram dan lain-lain berupa gambar-gambar yang menggugah syahwat ya. Biar hati ini bisa kuat menghindari ya. Mohon maaf sebelumnya, suwun sebelumnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis itu tantangan zaman ya. Tantangan zaman bahwa dosa itu bukan hanya mulut sekarang itu, tangan sekarang gitu ya. Tangan ya. Ya tangan. Gara-gara media sosial. Iya, gara-gara ini setan gepeng ini. Setan gepeng. Ini setan gepeng. Monggo saya diberi nasihat guru, latihan mematikan HP gitu ya. Puasa. Ya. Itu ketika mau tidur itu saya disuruh guru saya latihan lah, matikan HP, dinonaktifkan sampai menjelang subuh gitu ya. Kemudian nanti sekitar jam berapa dimatikan lagi gitu ya. Terus kemudian berapa jam lagi saya dimatikan lagi, latihan lah.
Kemarin saya latihan 5 jam, alhamdulillah kuat itu. 5 jam ya? 5 jam. Jadi tak wis pokoknya matikan dekek gitu. Belum waktunya seret itu. Soalan urusan mau apa udah saya nggak ngereken gitu ya. Ya benar kata Gus Baha itu. Gus Baha sampai sekarang nggak punya HP. Karena ketika orang buka HP itu didikte oleh manusia. Makanya orang stres itu karena didikte oleh menungso. Tapi kalau yang mendikte Allah itu jaminan sudah itu. Nah, sekarang kan banyak orang didikte oleh manusia. Banyak orang jadi pengamat nasional sekarang itu. Nah, sekarang itu banyak, semua orang jadi pengamat, semua orang jadi wartawan, semua orang jadi itu apa ya, penceramah begitu ya, semua orang jadi penasehat gitu ya. Ya karena faktor HP ini gitu loh ya. Nah, makanya ya sekali-kali lah kalau bahasa saya dimatikan lah. Sekali-kali nggak menyentuh ya apa begitu ya. Sekali-kali. Walaupun berat gitu. Berat apa itu perlu latihan itu. Makanya ya apa ya caranya. Nah, itu karena banyak orang stres karena didikte oleh manusia. Akhirnya nggak sempat mikir gitu. Sampai sekelas RT sekarang pengamat internasional. Ya apa itu Putin itu. John Biden. Itu tingkat RT dari pengamat nasional itu. Iya. Ya apa Jokowi gitu loh. Ya apa dilono. Astagfirullah. Baik, ya kita terima lanjut lagi. Nggih, monggo. Ada waktu 5 menit. Satu pertanyaan dari telepon ya, dari telepon. Nggih. Assalamualaikum Ibu. Ngapunten radionya Ibu. Waalaikumsalam. Saking pundi Bu? Nggih. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebetulnya ada Bu yang mengingatkan, tapi wis ya apa ya? Karena sudah buta, sudah tuli gitu ya. Ya itulah tabiat manusia. Nek sampean gak percaya sampean buka YouTube, klik gitu ya. Praktek kawin kontrak di Cianjur itu. Wah, muncul itu. Dan ternyata banyak orang-orang Timur Tengah di sana itu. Penghuninya banyak orang Timur Tengah itu. Jadi orang-orang Timur Tengah itu senang dua tadi saya katakan. Kalau nggak ke Cianjur ya kembali gitu ya. Dan rata-rata orang Timur Tengah itu senang orang-orang Indonesia, terutama Sunda yang cantik-cantik gitu ya. Jadi orang Sunda ya ayu. Sing ayu ya. Jadi alhamdulillah Surabaya ini punya wali kota yang tegas ya kemarin Bu Risma sampai menutup lokalisasi, itu suatu keberhasilan yang luar biasa ya. Ya sebetulnya harus diikuti oleh wali kota yang lain gitu ya, termasuk di daerah Cianjur ya. Jadi praktek kawin kontrak ada di sana Mbak Bu. Apakah tidak ada? Kan banyak sudah mengingatkan, tapi tadi itu kadzabu angel wis. Bahasanya wong kampungan pojok kamu wis angel. Angel wis angel. Tertutup mata Bu, tertutup mata hatinya tertutup, mata fisiknya ya sudah itu. Ya karena menghasilkan uang yang banyak ya akhirnya tertimpa musibah, kena kabeh. Nah itu. Dan ini sebuah pelajaran gitu ya. Kalau ingin pulih kembali harus ada taubatan nasuha atau yang disebut dengan taubat nasional gitu kan. Insya Allah panjenengan sedaya sing ngrungokno iki dijauhkan dari bala lah. Amin. Ya, dijauhkan, ini dongane Gus Isak insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dijauhkan dari bala, baik bala dunia maupun bala
akhirat itu. Ya, bisa kita terakhir ya, bisa kita tutup dengan doa. Ya, semoga seluruh jamaah Al-Fitor yang mendengarkan di mobil, di rumah, mudah-mudahan termasuk hamba-hamba Allah yang sehat panjang umur, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, barokah rezekinya, barokah rumah tangganya, barokah anak cucunya menjadi anak yang solihin solihat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.